Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai viskositas fluida, yaitu viskositas zat cair. Di mana nantinya kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan viskositas fluida dan juga cara penentuan nilai viskositas. Viskositas yaitu ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Secara umum, yang dimaksud dengan viskositas atau kekentalan adalah gesekan yang terjadi pada zat cair karena adanya gaya kohesi. Viskositas atau kekentalan juga terjadi pada gas sebagai hasil tumbukan antara molekul-molekul gas. Semakin besar nilai viskositas fluida, semakin sulit suatu fluida itu untuk mengalir, dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Ini bisa dikatakan bahwasanya fluida tersebut itu memiliki sifat kekentalan tertentu. Pada video kali ini akan diperlihatkan 3 contoh larutan yang memiliki viskositas. Yang pertama yaitu air murni. Air murni memiliki viskositas yang sangat rendah sekali, sehingga air murni bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Yang kedua yaitu adalah madu. Madu memiliki sifat yang sangat kental sekali. Ini artinya madu memiliki viskositas yang sangat tinggi sekali dibandingkan dengan air murni. Yang ketiga yaitu adalah oli. Sifat viskositas pada oli ini digunakan oleh mesin untuk mengurangi gesekan antara bagian-bagian mesin, sehingga ini mengurangi adanya korosif pada mesin tersebut. Jika suatu benda bergerak dalam fluida yang memiliki viskositas, maka akan terjadi gaya gesek antara benda dan fluida tersebut. Gaya tersebut dinamakan dengan gaya Stokes. Benda yang bergerak dengan kelajuan v dalam suatu fluida yang kental yang memiliki koefisien viskositas, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesekan fluida, dengan K adalah konstanta yang bergantung pada bentuk geometris benda. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, ada 4 jenis viskositas fluida. Yang pertama, benda akan cepat turun ke bawah pada fluida yang memiliki viskositas yang lebih rendah. Dan jika kita ke sebelah kanan, cairan fluida tersebut memiliki viskositas yang tinggi, sehingga benda tersebut lambat untuk turun ke bawah. Ini membuktikan bahwasannya fluida sangat menentukan kecepatan benda untuk jatuh ke bawah. Penentuan gaya yang bekerja pada benda tersebut itu dirumuskan dengan F sama dengan koefisien viskositas dikali dengan luas permukaan bidang dikali dengan kecepatan alir dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh benda tersebut di dalam fluida tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama yaitu tekanan, di mana semakin besar tekanan suatu zat cair, maka viskositas atau kekentalan zat cair pun akan semakin naik. Kemudian yang kedua adalah suhu dan temperatur. Semakin tinggi suhu atau temperatur suatu zat cair, maka viskositas atau kekentalan zat cair pun akan semakin menurun. Yang ketiga yaitu adanya kehadiran zat lain. Penambahan zat tertentu dapat menaikkan ataupun menurunkan viskositas atau kekentalan suatu zat cair. Kemudian yang keempat adalah berat molekul. Semakin berat molekul, maka viskositas atau kekentalan suatu zat cair juga akan semakin naik. Yang kelima yaitu kekuatan antar molekul. Viskositas atau kekentalan suatu zat cair seperti air akan semakin naik seiring dengan adanya ikatan hidrogen yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasi larutan, maka akan semakin tinggi viskositas atau kekentalan larutan tersebut. Koefisien viskositas secara umum diukur dengan 2 metode, yaitu yang pertama yaitu viskositas Ostwald, yaitu mengukur sampel yang encer berdasarkan persamaan Poisson dengan membandingkan suatu aliran cairan sampel dan cairan pembanding menggunakan alat yang sama, yaitu viskosimeter Ostwald.
Persamaan Poiseuille didefinisikan sebagai yaitu adalah viskositas cairan sampel sama dengan viskositas cairan pembanding dikali dengan waktu alir cairan sampel dikali dengan massa jenis cairan sampel dibagi dengan waktu alir cairan pembanding dikali dengan massa jenis cairan pembanding. Cara kerja dari viskometer Oswald adalah dengan cara mencari tahu waktu yang diperlukan cairan untuk melewati dua tanda yang ada. Air dapat mengalir di viskometer Oswald karena adanya gaya gravitasi yang menyebabkan air bergerak. Kalibrasi harus dilakukan pada viskometer untuk dapat mempertahankan keakuratannya dalam mengukur kekentalan. Untuk melakukan kalibrasi terhadap viskometer Oswald, digunakan air yang sudah diketahui tingkat kekentalannya terlebih dahulu. Cara kedua yaitu dengan metode bola jatuh. Penentuan ini berdasarkan hukum Stokes. Bola dengan rapatan D dan jari-jari R dijatuhkan ke dalam tabung yang berisi cairan yang akan ditentukan viskositasnya. Waktu yang diperlukan bola untuk jatuh dengan ketinggian tertentu dihitung dengan menggunakan stopwatch. Gaya berat yang menyebabkan bola turun ke bawah itu bisa dihitung sebesar gaya berat disimbolkan dengan Fw sama dengan 4/3 VR pangkat 3 dikali kerapatan bola dikurang dengan kerapatan cairan dikali dengan gravitasi. Gaya gesek yang arahnya ke atas bisa dihitung dengan rumus Fg sama dengan 6 kali V kali viskositas kali R kali kecepatan laju bola. Pada keadaan setimbang, di mana Fw sama dengan Fg, sehingga dihasilkan suatu persamaan yaitu viskositas cairan sama dengan 2 dikali R kuadrat dikali dengan kerapatan bola dikurang kerapatan cairan dikali dengan gravitasi kemudian dibagi dengan 9 dikali laju bola. Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Pertama, sebuah bola besi yang berjari-jari 0,2 cm dengan kerapatan 5.000 kg per meter kubik dijatuhkan ke dalam sebuah drum yang berisi minyak. Jika koefisien viskositas minyak sama dengan 11 kali 10 pangkat minus 2 kg per meter second, maka hitunglah kecepatan terminalnya. Soal tersebut kita bisa selesaikan dengan mengetahui yang pertama, jari-jari bola besi yaitu 0,2 cm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian kita ketahui kerapatan minyak yaitu 900 kg per meter kubik. Kemudian kerapatan bola besi 5.000 kg meter per kubik. Dan viskositas minyak diketahui 11 kali 10 pangkat minus 2 kg meter per second. Pada soal tersebut, yang dicari adalah kecepatan terminal atau V, di mana rumus V adalah 2R kuadrat dikali gravitasi dikali rapat jenis bola dikurang rapat jenis minyak dibagi dengan 9 dikali viskositas minyak. Angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga dihasilkan kecepatan terminal yaitu 0,165 meter per second. Kita lanjut pada soal kedua yaitu sebuah benda berbentuk bulat jatuh ke kolam dan tenggelam ke dasar kolam. Benda tersebut mengalami hambatan 4,7 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Jika jari-jari benda 4 cm, maka kelajuan benda saat tenggelam adalah di mana diketahui viskositas larutan yaitu adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5 kg meter per second dan V sama dengan 3,14. Untuk penyelesaian soal ini, di mana diketahui F sama dengan 4,7 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Jari-jari benda yaitu 4 cm atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Viskositas larutan diketahui 1,8 kali 10 pangkat minus 5 kg meter per second dan angka V sama dengan 3,14. Di mana ditanya yaitu adalah kelajuan benda saat tenggelam. Cara menentukan kelajuan benda saat tenggelam, kita menggunakan rumus V sama dengan F dibagi 6 dikali
P dikali viskositas larutan dikali R. Angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga dihasilkan kelajuan benda saat tenggelam yaitu 3,47 meter per second. Demikianlah video ini kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terus belajar dan terus berkarya.